Lani memaki Nisa karus-karas di ruang pendaftaran, menyuruhnya pulang karena penampilannya tidak pantas masuk rumah sakit. Nisa memandang cermin retak di kamar sempit mereka dengan tatapan kosong. Rambutnya yang biasanya lurus dan berkilau, kini tak terurus, hanya dikuncir asal agar tidak mengganggu saat bepergian. Pakaian yang dikenakannya adalah baju lengan panjang, bekas tetangga, sedikit longgar, karena tubuhnya semakin kurus akibat tekanan hidup yang terus menekan. Ia tahu penampilannya jauh dari rapi, tapi ia tak punya pilihan lain. Uang untuk membeli baju baru sudah habis digunakan untuk membayar kontrakan bulan ini. Kontrakan mereka berada di pinggiran Jakarta Selatan. Sebuah gang kecil bernama Jalan Mawar. Di sana, deretan rumah mungil saling berdempetan, dipenuhi asap knalpot dan suara klakson dari pagi hingga malam. Nisa tinggal bersama ibunya, Bu Yanti, seorang wanita yang dulu pernah menjadi guru SD di sebuah sekolah swasta. Namun, setelah ayah Nisa meninggal 5 tahun lalu, Bu Yanti mulai sakit sakatan, hipertensi kronis, diabetes, dan komplikasi lain, yang membuatnya harus bolak-balik ke puskesmas 3 hari lalu. Kondisi Bu Yanti memburuk, demam tinggi, kesadaran mulai menghilang, napas tersengal-sengal. Nisa mencoba membawa ibunya ke puskesmas, tapi dokter menyatakan bahwa Bu Yanti butuh perawatan intensif di rumah sakit. Sayangnya, kartu BPJS mereka sedang bermasalah karena keterlambatan administrasi. Nisa diberi waktu 2 hari untuk melengkapi dokumen di rumah sakit Citra Bunda, salah satu rumah sakit besar yang bekerja sama dengan BPJS. Harus bisa, gumam Nisa pada dirinya sendiri, sambil menyelipkan surat-surat penting ke dalam tas belanja plastik hitam miliknya. Ia tahu semua orang akan menatapnya aneh, bahkan mungkin meremehkan, tapi ia tak peduli. Yang penting adalah nyawa ibunya. Setelah naik angkutan umum dan berganti 2 kali bus Transjakarta, Nisa akhirnya sampai di depan rumah sakit Citra Bunda. Gedungnya menjulang tinggi, putih bersih dengan logo emas besar di atas pintu utama. Depannya, mobil-mobil mewah parkir berjajar rapi. Sopir pribadi membukakan pintu untuk para pasien atau keluarga yang tampak mapan. Nisa menarik napas dalam-dalam dan masuk di dalam. Udara dingin langsung menyergap tubuhnya yang lelah. Bau antiseptik bercampur parfum mahal dari pengunjung membuat hidungnya sedikit geli. Orang-orang berpakaian rapi berkeliaran di sana-sini, pegawai, dokter, pasien, keluarga. Nisa melangkah menuju loket pendaftaran. Tempat beberapa orang sudah mengantri. Ia menunggu giliran dengan sabar. Matanya terus memantau layar monitor di dinding yang menampilkan nomor antrian. Saat akhirnya nomornya dipanggil, Nisa mendekati meja dengan langkah mantap. Meski hatinya berdebar, petugas di balik meja itu adalah seorang wanita, paruh baya dengan riasan wajah tebal dan seragam biru tua yang disetrika rapi. Nama diitnya, Tertialis Loni, bagian administrasi pasien. Ada apa? Tanya Lani tanpa mengangkat kepala dari layar komputernya. Saya ingin mengurus perpanjangan aktif kartu BPJS untuk ibu saya. Ini surat rekomendasi dari puskesmas, ujar Nisa sopan, menyerahkan selembar kertas kuning dari dokter. Lani akhirnya mengangkat pandangan matanya, dan Nisa langsung bisa merasakan sorot mata itu, bukan sekadar melihat tapi menilai. Menilai, dari ujung rambut hingga ujung sepatu kets usang yang ia kenakan. Kartu BPJS-nya mana? Tanya Lani datar. Nisa buru-buru mengeluarkan kartu plastik itu dari dompetnya yang sudah rusak. Lani memindai kartu itu dengan alat pemindai elektronik. Layar berkedip-kedip, lalu muncul tulisan, non-aktif, tunggakan administratif Lani. Mendengus pelan. Ini kan tunggakan, harus dibayar dulu. Tapi, ini kan program pemerintah. Saya sudah dapat surat rekomendasi dari puskesmas. Nisa mencoba menjelaskan. Surat rekomendasi? Dari puskesmas? Lani tertawa kecil. Kamu pikir rumah sakit ini seperti puskesmas? Kami tidak bisa ambil risiko. Kalau nanti kamu kabur bayar. Nisa menelan ludah. Tapi ibu saya sedang kritis. Tolong, ini darurat. Lani bangkit dari kursinya. Matanya menyipit. Darurat? Kalau memang darurat, bawa pakai ambulans resmi. Bukan jalan kaki kayak begitu. Lagi pula, lihat penampilanmu saja, sudah jelas tidak mampu. Lebih baik pulang saja. Cari rumah sakit daerah, atau puskesmas lagi. Beberapa orang di sekitar mulai menoleh, ada yang diam, ada yang berbisik-bisik. Nisa merasa seluruh dunia sedang menatapnya dengan tatapan kasihan, atau bahkan jijik. Saya mohon Bu, Nisa memohon. Suaranya mulai bergetar. Ibu saya sedang sekarat. Tolong, jangan sampai kamu masuk ke sini cuma buat mengganggu, bentak Lani keras.
membuat beberapa orang kaget. Nisa mundur selangkah, tangannya gemetar, wajahnya memerah, dadanya sesak. Ia menatap Lani sejenak, lalu tanpa sepatah kata pun, berbalik dan keluar dari ruangan itu. Langkah kakinya terasa berat, seperti membawa beban ribuan kilogram. Udara luar yang hangat terasa lebih menyenangkan daripada dinginnya sikap manusia di dalam sana. Nisa berjalan tanpa arah, hingga akhirnya ia duduk di trotoar depan rumah sakit. Air mata yang ditahan sejak tadi akhirnya jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi, pikirnya. Kenapa kami harus dilakukan seperti ini? Dari balik tiang besar di sudut gedung, seorang pria berjas abu-abu melihat Nisa dengan tatapan prihatin. Ia adalah Pak Rama, seorang pengusaha properti yang juga donatur utama Rumah Sakit Citra Bunda. Di pergelangan tangannya, smartwatch merekam secara diam-diam seluruh percakapan antara Nisa dan Lani. Dan entah mengapa, adegan itu mengingatkannya pada masa lalu yang ia coba lupakan. Nisa duduk di trotoar dengan pandangan kosong. Air mata terus mengalir meski ia berusaha menahannya. Udara siang itu panas, tapi dinginnya sikap Lani masih lebih menusuk. Ia merasa diremehkan, dikucilkan, dan dihancurkan hanya karena penampilannya. Ia memeluk tas belanja plastik hitam yang berisi dokumen-dokumen penting, surat, rekomendasi puskesmas, kartu BPJS, salinan KTP, dan rekam medis ibunya. Semua itu kini tak berarti apa-apa. Kenapa? Kenapa begini? Gumam Nisa lirih. Suaranya hampir tak kedengaran. Seorang lelaki parubaya dengan seragam ojek online lewat di depannya. Ia melihat Nisa sejenak, lalu berkata pelan. "Kamu tadi di dalam?" "Yah, aku dengar. Maaf ya." Nisa mendongak, matanya sembab. Ia ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Lelaki itu menggeleng perlahan. "Mereka emang begitu kalau lihat orang miskin. Kasihan kamu." Setelah lelaki itu pergi, Nisa bangkit. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Langkah kakinya membawa kembali ke pintu utama Rumah Sakit Citra Bunda. Ia harus mencoba sekali lagi, harus. Namun saat masuk, suasana di ruang pendaftaran justru semakin ramai. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Nisa berdiri di ujung antrian, menunggu giliran lagi. Sayangnya, Lani langsung melihatnya dari balik meja. "Oh, ternyata kamu belum kapok juga?" katanya dengan nada sinis. Suaranya cukup keras, hingga beberapa orang mulai menoleh. Nisa tidak menjawab. Ia hanya mendekat, perlahan. "Saya hanya ingin memohon agar ibu saya bisa dirawat. Saya akan bayar nanti. Saya janji." "Janji? Janji itu nggak bisa dipakai buat obat, Nak," bentak Lani. "Kalau kamu nggak punya duit, jangan sok-sokan datang ke rumah sakit ini. Ini bukan tempat buat pengemis." Beberapa orang tertegun. Ada yang menggerutu, ada yang buru-buru mengalihkan pandangan. Seorang ibu muda bahkan memindahkan anaknya ke posisi lain, agar tidak melihat adegan itu. Nisa menandok, tangannya gemetar. "Saya bukan pengemis. Saya hanya butuh pertolongan." "Pertolongan? Kamu pikir kami ini Tuhan? Kami bukan yayasan sosial. Kalau nggak bisa bayar, pergi. Jangan ganggu kerja kami." Nisa menelan ludah. "Tapi surat dari puskesmas. Surat sampah juga bisa dibuat oleh siapa saja. Lagi pula, kamu ini mau ngajak ribut ya? Aku bisa panggil satpam loh." Nisa mundur selangkah. Hatinya seperti disayat pisau tumpul. Ia merasa bukan manusia lagi, hanya sampah yang mengganggu jalannya rumah sakit. "Pergi," bentak Lani sekali lagi, kali ini sambil mengetuk-ngetuk meja. Nisa akhirnya menyerah. Ia berbalik. Langkahnya cepat meninggalkan loket itu. Tapi sebelum keluar sepenuhnya dari ruang pendaftaran, ia sempat mendengar bisikan dari seorang petugas wanita lainnya kepada Lani. "Bu Lani, kasihan juga, dia tuh kayaknya banner-banner darurat. Jangan ikut campur, Dinda. Kamu juga bisa kena teguran kalau macam-macam." Nisa keluar dari rumah sakit dengan rasa pedih yang tak bisa diungkapkan. Di luar, udara terasa lebih baik, tapi hatinya tetap sesak. Ia duduk di bangku depan rumah sakit, menatap langit biru yang cerah. Kenapa hidup begitu sulit bagi orang seperti kami? Di balik tiang besar yang sama, Pak Rama masih berdiri diam. Ia melihat semua itu. Ia sudah ingin turun tangan, tapi ia tahu ini belum waktunya. Ini baru permulaan. Pak Rama berdiri diam di balik pilar besar. Matanya tak lepas dari Nisa yang masih duduk termenung di bangku depan rumah sakit. Angin siang bertiup pelan, membawa aroma asap kendaraan dan bau antiseptik yang menguar dari dalam gedung.
Ia adalah seorang pengusaha properti sukses, pemilik salah satu perusahaan real estate terbesar di Jakarta. Ia juga salah satu donatur utama Rumah Sakit Citra Bunda. Bahkan beberapa kamar WP dinamai sesuai namanya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya selama ini. Namun hari ini, ia tidak datang untuk melihat pencapaian atau fasilitas mewah. Ia sedang meninjau program CSR Corporate Social Responsibility terbaru rumah sakit, sebuah inisiatif untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. Tapi setelah menyaksikan kejadian tadi, hatinya gelisah, mereka belang. Ini rumah sakit peduli sosial, tapi nyatanya, gumamnya pelan. Ia memandang Lani, yang kini sedang sibuk dengan pasien lain. Dari ekspresi wajah dan caranya bicara, Pak Rama bisa membaca bahwa wanita itu bukan hanya kasar tapi arogan dan sombong. Sikap seperti itulah yang membuat sistem kesehatan di Indonesia menjadi timpang. Pak Rama menghela napas panjang. Matanya kemudian beralih pada Nisa. Gadis itu tampak rapuh, lelah, dan sangat kesepian. Meski penampilannya jauh dari rapi, Pak Rama bisa melihat semangat yang masih menyala di dalam dirinya. Semangat untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Dia ini pasti punya latar belakang yang berat, pikir Pak Rama. Tapi dia tetap berjuang. Orang-orang sepertinya lah yang seharusnya dibantu. Saat itulah ia mengambil keputusan. Dengan langkah tenang namun tegas, Pak Rama mendekati meja resepsionis. Petugas di sana langsung tersenyum ramah begitu mengenalinya. Oh, selamat siang Pak. Rama, ada yang bisa kami bantu? Saya ingin bertemu dengan manajer rumah sakit. Pak Selamat, ujarnya singkat. Petugas itu terkejut. Tentu saja Pak. Saya hubungi sekarang. Beberapa saat kemudian, Pak Selamat sudah datang. Ia adalah seorang pria parubaya dengan senyum yang selalu terpatri di wajahnya. Seolah-olah ia tak pernah merasa marah atau khawatir. Selamat siang Pak Rama, senang sekali Anda berkunjung hari ini. Apakah ada hal khusus yang ingin dibicarakan? Pak Rama menatapnya tajam. Saya baru saja menyaksikan seorang petugas rumah sakit menghinakan seorang calon pasien di ruang pendaftaran, dan saya merekam semuanya. Wajah Pak Selamat langsung berubah. Siapa? Maksud Bapak? Lani, petugas administrasi pasien. Dia mengusir seorang wanita muda karena penampilannya tidak layak. Padahal wanita itu sedang darurat, ibunya sedang kritis dan butuh perawatan intensif. Pak Selamat mulai gugup. Oh, saya belum dapat informasi tentang hal itu. Pasti akan saya tindak lanjuti. Saya tidak ingin omong kosong. Potong Pak Rama dingin. Saya memiliki rekaman lengkap dari smartwatch saya. Jika Anda tidak mengambil langkah serius, saya tidak segan-segan membagikannya ke publik. Bayangkan reputasi Rumah Sakit Citra Bunda jika video itu viral. Pak Selamat menelan ludah. Baik Pak. Saya akan panggil Lani untuk klarifikasi. Kami pastikan ini dituntaskan secara internal. Internal? Itu alasan yang sama, yang membuat orang-orang seperti Nisa tidak pernah mendapat keadilan. Desis Pak Rama. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin wanita itu, Nisa dan ibunya, mendapatkan perawatan yang layak. Bahkan, biayanya akan saya tanggung sendiri. Pak Selamat terdiam. Ia tahu, dengan status Pak Rama sebagai donatur besar, semua permintaan itu harus dipenuhi. Baik Pak, saya akan atur semuanya. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Pak Rama berbalik dan keluar dari ruang penerimaan. Langkahnya membawa ia kembali ke tempat Nisa duduk. Kini, gadis itu sedang menatap jalan raya tanpa fokus, seolah dunia telah berhenti baginya. Pak Rama berdiri di sampingnya. Kamu Nisa? Ya, Nisa mendongak kaget. Ia melihat seorang pria setengah baya dengan wajah ramah, berjas abu-abu, dan pandangan yang tidak menyudutkan. Ya, iya, siapa Bapak? Nama saya Rama. Saya melihat apa yang terjadi di dalam tadi. Nisa menunduk lagi. Jadi Bapak juga melihat betapa hina dan tidak pantasnya saya masuk ke sini? Tidak, jawab Pak Rama tegas. Yang saya lihat adalah seorang anak yang rela dihina demi nyawa orang tuanya. Itu bukan hinaan, itu adalah keberanian. Nisa terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Saya ingin membantu kamu. Saya kenal manajemen rumah sakit ini. Ibu kamu akan dirawat di sini. Semua biaya saya tanggung. Nisa menggeleng pelan. Terima kasih, tapi saya tidak butuh uang. Saya hanya butuh mereka mau membantu. Pak Rama tersenyum. Itu yang akan kita pastikan. Ayo, masuk. Sekarang giliran kita yang menentukan. Nisa menatapnya sejenak. Lalu, akhirnya bangkit.
di bawah sinar matahari siang. Ia melangkah kembali ke pintu rumah sakit kali ini, bukan untuk dimaki, tapi untuk mendapatkan haknya. Langkah kaki Nisa terasa ringan saat ia memasuki rumah sakit Citra Bunda untuk kedua kalinya hari itu. Tapi perasaannya justru semakin berat. Ia tahu, ibunya sedang menunggu-menunggu bantuan yang seharusnya bisa datang lebih awal jika saja sistem dan manusia di dalamnya tidak begitu kejam. Pak Rama berjalan di sampingnya, percaya diri dan tenang. Di belakang mereka, Pak Slamet menyusul dengan langkah agak terburu-buru. Wajahnya muram, namun penuh keraguan. Mereka menuju bagian pendaftaran, tempat Lani masih duduk di balik meja, kini dengan ekspresi tak tenang. Ini pasien prioritas, ujar Pak Rama kepada petugas lain, tanpa menghiraukan Lani. Segera siapkan tim medis dan ruang observasi. Petugas, muda di loket, langsung mengangguk cepat. Baik Pak, segera kami atur. Namun Nisa tidak tinggal menunggu proses administrasi. Ia buru-buru keluar dari rumah sakit, lalu masuk ke mobil tua milik tetangganya yang sudah menunggu di luar. Di dalam mobil itulah, ibunya, Bu Yanti, terbaring lemah. Bu, kita udah sampai, bisik Nisa sambil menggenggam tangan ibunya. Yang dingin, Bu Yanti membuka matanya perlahan, napasnya tersengal-sengal. Nisa, kamu berhasil? Iya Bu, ibu akan dirawat di sini. Semua biaya sudah diurus. Sekarang kita masuk ya, dengan bantuan 2 orang petugas medis dan kursi roda. Bu Yanti akhirnya dibawa masuk ke dalam rumah sakit. Nisa tidak pernah melepaskan genggamannya. Bahkan saat ibunya mulai kehilangan kesadaran lagi, setelah ibunya dimasukkan ke ruang observasi. Dokter menjelaskan kondisi Bu Yanti secara singkat. Hipertensi berat, kadar gula darah sangat tinggi, dehidrasi parah. Ini sudah tahap kritis. Kami akan stabilkan dulu sebelum memutuskan perawatan lanjutan. Nisa hanya bisa mengangguk, matanya berkokek-kokoka. Ia duduk sendirian di ruang tunggu, menunggu kabar selanjutnya. Waktu terasa lambat sekali. Dari keyohan, ia melihat Pak Rama berbicara serius dengan Pak Slamet. Lani dipanggil juga, tapi wajahnya tampak tegang dan penuh penyesalan atau mungkin hanya ketakutan. Tapi semua itu tak penting bagi Nisa. Yang penting adalah nyawa ibunya. Malam harinya, jam menunjukkan jam 2:15 pagi. Nisa tertidur di bangku panjang ruang tunggu. Kepalanya bersandar pada tas plastik hitam yang masih berisi dokumen-dokumen. Tiba-tiba, sebuah suara membangunkannya. Nona Nisa, panggil seorang perawat muda. Nisa langsung bangkit. Ya, Ada, apa perawat itu menunduk? Silakan ke ruang keluarga, dokter ingin bicara. Jantung Nisa berdebar keras, ia berjalan cepat, hampir berlari. Saat tiba di ruang keluarga, dokter yang tadi malam merawat ibunya sudah menunggu. Bagaimana keadaan ibu saya, dok? Tanyanya cemas. Dokter menarik napas panjang. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Sayangnya, komplikasi yang dialami oleh ibu Anda terlalu parah. Detak jantungnya mulai melemah sejak 1 jam lalu. Dan 5 menit yang lalu, beliau telah meninggal dunia. Waktunya seperti berhenti. Nisa membeku. Matanya membelalak, telinganya mendengung. Dunia terasa goyah. Tidak mungkin. Berlari ke ruang perawatan, membuka tirai pelindung, dan melihat ibunya terbaring diam, wajahnya tenang, tapi sudah tidak bernapas. Nisa menjatuhkan dirinya di samping ranjang, memeluk tangan ibunya yang dingin. Tangisnya pecah keras dan pilu. Ia memohon agar Tuhan membangunkan ibunya, meminta agar waktu bisa diputar ulang, memohon agar semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ibunya tak pernah bangun lagi. Hari berikutnya, upacara pemakaman digelar sederhana di TPU pinggiran Jakarta. Pak Rama hadir sebagai bentuk dukungan. Beberapa tetangga turut serta, termasuk orang tua yang dulu pernah menjadi teman Bu Yanti di masa hidupnya. Nisa duduk di sudut makam, tatapan kosong, hati hancur. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Andai aku lebih cepat, andai aku punya uang lebih, andai rumah sakit mau menerima kami dari awal. Air mata tak lagi mengalir, hatinya mati rasa. Namun di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Amarah, kemarahan. Bukan karena dendam, tapi karena ketidakadilan. Karena perlakuan kasar yang membuat ibunya tak sempat diselamatkan. Karena sistem yang membede-bedokan manusia hanya dari penampilan. Dan kali ini, Nisa bertekad ia tidak akan diam. Nisa tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya dalam waktu beberapa hari. Dari seorang anak yang rela dihina demi kesembuhan ibu,
Kini ia menjadi simbol amarah publik meski pada awalnya tanpa sadar. Setelah pemakaman ibunya, Nisa pulang ke kontrakannya dengan langkah gontai. Rumah itu terasa kosong, tidak ada suara napas lemah Buyanti di atas kasur usang. Tidak ada suara batuk yang menyelingi malam sunyi. Tidak ada aroma obat yang biasa mengisi ruangan sempit itu. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding retak, memandangi foto ibunya yang tersenyum di atas meja kayu tua. Tangisnya sudah habis, hanya rasa hampa yang tersisa. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan air menghantam atap seng dengan irama pelan. Nisa menutup mata, mencoba tidur meski tahu mimpi buruk pasti akan datang. Namun ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Nisa membuka layar. Ada pesan masuk dari tetangga. Kamu lihat video viral itu? Itu kamu ya? Nisa bengong. Ia buka aplikasi media sosial dan langsung melihat sebuah video pendek tengah ramai dibagikan. Rekaman jelas menunjukkan adegan Nisa di loket rumah sakit Dialog, diusir dan dimaki oleh Lani. Video itu disertai caption, "Lagi viral, perawat rumah sakit Citra, Bunda hina wanita miskin saat urus BPJS. Ibunya meninggal karena penanganan terlambat." Ribuan komentar memenuhi kolom di bawah video. Netizen marah besar. Ini kan pembunuhan secara tidak langsung, harus ditindak tegas. Boykot Citra Bunda, #JusticeForNisa, mana manajemen rumah sakit ini, apa mereka manusia? Atau robot Nisa Turkjet? Ia tidak tahu siapa yang mengunggah video itu. Ia juga tidak ingat, ada yang merekam kejadian itu. Sementara itu, di tempat lain, pukul 09.00 pagi, kantor manajer rumah sakit Citra, Bunda Pak Slamet, duduk di mejanya. Wajahnya murung dan gelisah. Layar monitor depannya menampilkan trending topik Twitter dan TikTok. Video tentang Lani dan Nisa sedang menduduki posisi teratas. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor yang muncul adalah Pak Rama. Pak Slamet menelan ludah, lalu menjawab, "Selamat pagi, Pak Rama. Saya baru saja melihat video itu." Desis suara Pak Rama dari seberang telepon. "Dan saya tidak senang." Pak Slamet langsung merinding. "Kami juga tidak tahu siapa yang mengunggahnya. Kami sedang selidiki." "Jangan buang waktu, Pak Slamet. Saya sudah bilang, ini harus diselesaikan secara internal. Tapi sekarang sudah keluar kontrol. Kita bisa rugi miliaran kalau reputasi rumah sakit rusak." Pak Slamet diam. Ia tahu ini benar-benar serius. "Saya ingin Anda ambil tindakan tegas. Pecat Lani. Berikan klarifikasi resmi kepada publik. Dan pastikan Nisa mendapat perlindungan hukum serta penghargaan sebagai korban diskriminasi." "Baik Pak, saya juga akan datang ke rumah sakit sore ini untuk bicara langsung dengan tim manajemen. Saya harap semua sudah diatur." Telepon diputus. Pak Slamet menatap layar ponselnya kosong. Ia tahu ini bukan sekadar badai biasa. Ini adalah tsunami yang bisa mengubur karier dan nama baik rumah sakit. Siang hari, ruang kerja Lani dipanggil ke ruang HRD. Ia datang dengan langkah ragu-ragu. Masih belum tahu apa yang terjadi. Namun begitu masuk, ia langsung melihat kepala HRD, beberapa staf senior, dan surat pemanggilan sidang etika medis. "Bu Lani, kami telah menerima laporan bahwa Anda melakukan diskriminasi terhadap pasien dan keluarganya. Bahkan videonya sudah viral. Mohon jelaskan versi Anda." Lani tergagap. Saya hanya menjalankan prosedur. Dia tidak punya biaya. Bagaimana kalau dia kabur bayar nanti? Itu bukan alasan untuk menghinakan orang, Bu Lani. Terlebih dia sedang darurat kesehatan keluarga. Saya menyesal. Tapi ya tebu, maksud saya, namun tak ada yang percaya lagi. Sidang internal langsung dilakukan. Lani diberhentikan sementara sambil menunggu investigasi lebih lanjut. Malam hari, kontrakan Nisa menerima kunjungan tak terduga. Seorang pria parubaya datang bersama 2 orang staf dengan seragam biru tua milik rumah sakit Citra Bunda. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan manajemen rumah sakit. Mereka membawa surat permohonan maaf resmi, kartu asuransi tambahan untuk Nisa, dan surat penjaminan layanan gratis jika suatu saat ia membutuhkan perawatan. "Kami sangat menyesal atas insiden yang terjadi. Kami telah mengambil langkah tegas terhadap petugas terkait. Semoga ini bisa menjadi bentuk pertobatan bagi kami sebagai institusi." Nisa hanya diam. Ia menerima surat-surat itu tanpa sepatah kata pun. Ia tahu uang dan janji tidak akan pernah bisa mengembalikan ibunya. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh di dalam dirinya. Dan kali ini, ia tidak akan diam lagi. Pagi itu, udara di Jakarta
terasa lebih panas dari biasanya. Langit cerah, tapi suasana hati Nisa tetap gelap. Ia duduk termenung di depan kontrakannya, menatap layar ponsel yang kini tidak pernah berhenti bergetar. Notifikasi masuk silih berganti dari teman lama, tetangga, bahkan orang asing yang memberikan dukungan. Tapi bukan hanya dukungan yang datang, ada juga amarah, kebencian, dan rasa ingin tahu dari media sosial yang mulai menjadikannya sebagai simbol ketidakadilan dalam sistem kesehatan. Indonesia, berita nasional, meledak saat Nisa membuka aplikasi berita online. Ia langsung melihat namanya muncul di halaman utama beberapa portal besar. Viral perawat hina pasien miskin. Rumah sakit Citra Bunda diserbu netizen BPJS bermasalah. Ibu meninggal setelah ditolak layanan rumah sakit. Boikoter Citra Bunda trending. Keluarga pasien mengaku tak terima penanganan cepat Nisa, membaca semua artikel itu dengan mata berkaca-kaca. Di satu sisi, ia merasa lega karena suaranya akhirnya didengar. Di sisi lain, ia sedih karena semuanya baru terjadi setelah ibunya tiada. Beberapa jam kemudian, seorang jurnalis dari salah satu stasiun televisi swasta menghubungi Nisa lewat WhatsApp. "Assalamualaikum, Mbak Nisa. Kami dari tim investigasi telepon ingin meminta waktu untuk wawancara eksklusif tentang kejadian di Rumah Sakit Citra Bunda. Apakah bersedia?" Nisa tidak langsung menjawab. Ia butuh waktu untuk berpikir. Ia tidak ingin menjadi bahan sensasi belaka. Tapi jika ini bisa membuat perubahan, maka ia akan mencoba. Ia balas pesan itu dengan satu kata. Ya, reaksi publik memanas setelah video viral dan berita nasional meledak. Netizen mulai bereaksi secara massal. Tagar, Justice for Nisa dan boikoter Citra Bunda menduduki trending topik Twitter selama 2 hari berturut-turut. Beberapa pasien yang pernah dirawat di rumah sakit tersebut mulai angkat bicara. "Dulu saya ditolak rawat inap karena BPJS saya masalah administratif. Padahal, kondisi istri saya sangat darurat. Rumah sakit ini kelihatan mewah, tapi pelayanan diskriminatif. Harus dibongkar. Kalau uang banyak, cepat sekali prosesnya. Kalau miskin, malah dimaki-maki." Komentar-komentar seperti itu terus bermunculan. Bahkan selebgram dan influencer lokal turut menyuarakan pendapat mereka, ikut memperbesar suara protes. Akibatnya, reputasi Rumah Sakit Citra Bunda hancur. Pasien mulai membatalkan janji. Rekanan asuransi mulai menarik kerjasama. Beberapa dokter senior bahkan mulai mengajukan resign karena takut terseret dalam badai opini publik. Di kantor manajemen Rumah Sakit Pak Slamet, duduk di ruangannya. Wajahnya pucat. Ponselnya terus berdering tanpa henti. Ada panggilan dari investor, dari media, dari LSM Kesehatan, sampai dari Kementerian Kesehatan. "Ini benar-benar kiamat," gumamnya pelan. Salah satu staf humas masuk dengan wajah cemas. "Pak, kami sudah siapkan klarifikasi resmi, tapi media tidak puas hanya dengan itu. Mereka ingin Anda turun sendiri ke publik." Pak Slamet menarik napas panjang. "Suruh Lani bicara saja, biar dia yang ambil tanggung jawab staf itu ragu." "Bu Lani, belum bersedia Pak, dia takut dihujat lebih keras lagi, jadi kita harus diam saja. Mungkin kita bisa ajak Nisa untuk bicara bersama kami, agar terlihat bahwa kami serius memperbaiki citra rumah sakit." Pak Slamet terdiam. Ia tahu, itu risiko besar. Jika Nisa membongkar semuanya, bukan hanya Lani yang akan hancur tapi juga manajemen, namun jika tidak ada langkah konkret, rumah sakit bisa bangkrut. Nisa bersiap untuk wawancara sehari sebelum wawancara. Nisa dipanggil oleh tim Pak Rama. Ia diundang ke sebuah kantor pusat, yayasan filantropi milik Pak Rama, tempat ia sering membantu korban diskriminasi dan kesulitan ekonomi. "Saya senang kamu mau bicara ke media," ujar Pak Rama saat mereka duduk berhadapan. "Tapi kamu harus tahu, ini bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar." Nisa menatapnya tajam. "Apa maksud Bapak? Kamu punya suara, dan kali ini, suaramu bisa mengubah banyak hal. Tapi kamu harus siap pada banyak pihak yang tidak ingin ini terbongkar." Nisa mengangguk. "Saya siap, saya tidak akan mundur lagi." Pak Rama tersenyum. "Bagus, saya akan bantu kamu. Kamu tidak sendiri." Wawancara eksklusif, hari pelaksanaan hari itu, Nisa duduk di studio kecil milik Tifon, dikelilingi kamera dan mikrofon. Presenter senior, Ibu Maya Putri, duduk di hadapannya dengan ekspresi serius, namun penuh empati. "Mbak Nisa, terima kasih telah bersedia hadir. Bisakah Anda ceritakan secara detail apa yang terjadi pada hari itu di Rumah Sakit Citra Bunda?" Nis menarik napas panjang.
Matanya menatap kamera. Ini adalah pertama kalinya ia bicara ke seluruh Indonesia. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menyentuh jutaan orang. Saya datang ke sana bukan untuk cari masalah, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Saya datang karena ibu saya sedang sekarat. Saya rela dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan, demi nyawa orang yang saya cintai. Tapi sayangnya, manusia di sana lebih mementingkan penampilan daripada jiwa. Wajahnya mulai berair, tapi ia terus bicara. Ibu saya meninggal karena tertolak layanan. Saya tidak ingin ini terjadi lagi kepada siapapun. Tidak untuk anak yatim, tidak untuk ibu hamil, tidak untuk siapapun. Presenter Maya terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah Anda percaya bahwa Rumah Sakit Citra Bunda bisa berubah? Nisa menghela napas. Saya tidak tahu, tapi saya harap, setelah ini, mereka akan belajar untuk tidak menghakimi seseorang dari penampilannya. Karena di balik pakaian lusuh, bisa saja ada hati yang lebih mulia dari mereka yang berpakaian rapi. Layer, hitam, cuplikan wawancara itu langsung viral, dan api kemarahan itu terus menyala. Hari itu, Nisa bangun dengan kepala berat. Ia tidak ingat kapan terakhir kali tidur nyenyak. Setiap malam selalu diisi oleh bayangan wajah ibunya yang pucat, dan suara Lani yang menusuk hati. Namun pagi ini, ia tahu hari akan jauh lebih berat dari biasanya. Sejak kemarin, media nasional mulai menggali lebih dalam tentang kejadian di Rumah Sakit Citra Bunda. Wawancara eksklusifnya dengan Tefon menjadi awal dari gelombang investigasi besar-besaran. Bukan hanya soal dirinya, tapi juga praktik diskriminatif secara sistematis di rumah sakit tersebut. Dan kini, sebuah tim investigasi dari salah satu surat kabar nasional datang untuk menemuinya. Pagi hari, kontrakan Nisa membuka pintu kecil kontrakannya dan melihat dua orang wartawan sudah menunggu dengan alat rekam siap. Salah satunya adalah Faris, seorang jurnalis senior yang dikenal dengan tulisan-tulisannya yang mendalam tentang ketimpangan sosial. Selamat pagi, Mbak Nisa, sapa Faris ramah. Kami dari Majalah Nasional ingin bicara lebih lanjut tentang Rumah Sakit Citra Bunda. Boleh kami masuk? Nisa mengangguk pelan. Silakan. Mereka duduk di ruang tamu sempit yang hanya diisi oleh kursi plastik usang dan meja kayu tua. Nisa menyeduh teh hangat sambil menanti pertanyaan pertama. Faris memulai. Setelah wawancara Anda kemarin, banyak informasi baru bermunculan. Kami menerima laporan dari mantan staf medis Rumah Sakit Citra Bunda bahwa perlakuan diskriminatif bukanlah hal baru di sana. Apakah Anda pernah merasakan atau mendengar indikasi seperti itu sebelumnya? Nisa meneguk air tehnya perlahan. Matanya berkaca-kaca lagi. Saya pernah mendengar cerita dari tetangga. Mereka bilang kalau BPJS bermasalah, pasti langsung ditolak. Tapi kalau pasien punya uang, bahkan tanpa kartu BPJS sekalipun, mereka bisa langsung masuk ruang VIP. Faris mencatat sesuatu di buku catatannya. Apakah ada petugas lain selain Bulani yang terlibat dalam penolakan layanan tersebut? Nisa diam sejenak. Ia tak ingin sembarangan menyalahkan orang. Namun ia ingat percakapan antara Lani dan seorang rekan kerjanya saat itu, ada seorang petugas bernama Dinda. Dia sempat protes saat Bulani menolak saya. Tapi Bulani berkata bahwa itu adalah aturan internal bahwa semua petugas harus menolak pasien yang dinilai tidak mampu, karena bisa merugikan rumah sakit jika tidak dibayar. Faris dan rekannya saling pandang. Itu sangat serius, kata Faris. Kalau benar, ini bukan sekadar kesalahan individu, tapi sistemik. Di kantor manajemen Rumah Sakit Pak Slamet duduk di ruangannya. Wajahnya murung dan penuh tekanan. Telepon kantor terus berdering tanpa henti. Media mengejar klarifikasi. LSM meminta investigasi independen, bahkan Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat resmi tentang rencana audit ke rumah sakit. Salah satu staf humas masuk dengan ekspresi cemas. Pak, Majalah Nasional sedang menyelidiki dugaan diskriminasi sistematis di sini. Mereka sudah wawancara mantan staf dan pasien. Pak Slamet menelan ludah. Siapa lagi yang bicara? Beberapa mantan perawat. Mereka bilang, manajemen pernah memberikan instruksi agar prioritas diberikan pada pasien berduit. Dan beberapa dokter juga dikabarkan menerima insentif dari pasien VIP. Pak Slamet menggeleng-geleng. Ini bisa jadi bencana. Ia berdiri, lalu berkata pada stafnya, suruh semua staf tutup mulut. Jangan ada yang bicara ke media tanpa izin. Kalau ada yang melanggar, pecat. Staf itu ragu. Tapi Pak, kalau kita tutup-tutupi, opini publik akan semakin buruk. Lebih buruk lagi,
Kalau semua fakta keluar, desis Pak Slamet marah. Investigasi berlanjut 2 hari setelah wawancara dengan majalah nasional. Artikel panjang akhirnya terbit dengan judul utama, "Di balik wajah mewah Rumah Sakit Citra Bunda, diskriminasi yang terorganisir." Artikel itu menjelaskan bagaimana rumah sakit tersebut memiliki kebijakan terselubung. Pasien dengan status ekonomi rendah atau BPJS bermasalah akan diperlakukan secara kasar. Sementara pasien VIP diterima dengan karpet merah meski tanpa prosedur administrasi lengkap. Beberapa poin penting dari artikel tersebut. Mantan perawat mengaku ditekan oleh atasan untuk menolak pasien miskin. Ada dokumen internal yang menunjukkan pembagian insentif berdasarkan jenis pasien. Beberapa pasien VIP mengaku diprioritaskan meski tanpa antrian. Investigasi menemukan manipulasi data BPJS untuk menekan klaim biaya tinggi. Tagar baru mulai bermunculan. Boikoter Citra Bunda, diskriminasi sistematis. Bepsak semua orang netizen semakin marah. Beberapa selebritas ikut angkat bicara. Kalau rumah sakit begini, pantas saja rakyat susah akses kesehatan. Harus ada evaluasi total. Ini kan institusi kesehatan, bukan hotel. Pertemuan rahasia di balik pintu tertutup Pak Slamet mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi Rumah Sakit. Semua orang tampak tegang. Kita harus ambil langkah drastis, ujar salah satu direktur. Kalau tidak, kita bisa kehilangan lisensi. Pak Slamet menatap mereka satu persatu. Kita harus korbankan beberapa orang. Biar netizen puas, Lani? Tanya seorang direktur. Lani, sudah cukup. Tapi kita butuh lebih dari itu. Cari nama-nama staf lain yang bisa disalahkan, termasuk Dinda, si petugas yang sempat protes. Tunjukkan bahwa ini hanya kesalahan segelintir orang. Tapi itu tidak adil. Adil, ini soal bertahan hidup atau mati sebagai institusi, bentak Pak Slamet. Nisa mendapat ancaman beberapa hari setelah artikel itu terbit. Nisa menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti bicara atau kamu akan menyesal. Nisa membacanya dengan tangan gemetar. Ia tahu ini bukan lelucon belaka. Ia menceritakan hal itu kepada Pak Rama. Ia takut. Namun, Pak Rama hanya tersenyum tenang. Kamu sudah berada di jalur yang benar, Nisa. Orang-orang yang merasa terancam dengan kebenaran selalu akan mencoba menutup mulutmu. Tapi selama kamu punya bukti dan keberanian, kamu aman. Nisa mengangguk pelan. Hatinya masih takut, tapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Nisa duduk di ruang tamu sederhana milik Pak Rama. Di sekelilingnya tergeletak dokumen-dokumen hukum, salinan video, dan transkrip wawancara yang akan menjadi senjata utamanya dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Pak Rama masuk dengan langkah tenang. Ia membawa secangkir kopi hangat dan menyerahkannya kepada Nisa. Kamu siap hari ini? Tanyanya lembut. Nisa menghela napas panjang. Aku takut, tapi aku tidak bisa mundur lagi. Pak Rama tersenyum. Tidak apa-apa merasa takut. Yang penting, kamu tetap berdiri tegak. Hari itu adalah hari pertemuan resmi antara Nisa, tim kuasa hukum Pak Rama, dan pihak rumah sakit. Bukan sekadar mediasi biasa tapi persidangan internal yang akan menentukan nasib Lani, serta kemungkinan besar juga masa depan Rumah Sakit Citra Bunda. Ruang sidang internal, Rumah Sakit Citra Bunda di sebuah ruang sidang besar dengan meja, kayu mewah dan lampu gantung kristal. Para petinggi rumah sakit sudah berkumpul, termasuk Pak Slamet, beberapa direktur, kepala HRD, dan perwakilan dari Asosiasi Profesi Medis. Lani duduk di satu sisi, wajahnya murung dan penuh penyesalan. Di sebelahnya, pengacara yang disediakan oleh rumah sakit sedang mempersiapkan argumen pembelaan. Di seberang, Nisa datang bersama Pak Rama dan 2 orang kuasa hukum profesional. Ini bukan pertemuan sembarangan, ini adalah upaya untuk mengungkap kebenaran. Sekarang formal sidang dimulai. Pak Slamet membuka acara sebagai pimpinan sidang. Sesuai arahan Kementerian Kesehatan dan tekanan publik, kami mengadakan sidang etika internal untuk menilai pelanggaran prosedur layanan pasien yang dilakukan oleh salah satu staf kami, Bulani. Ia menatap Nisa sejenak. Dan tentu saja, kami juga ingin mendengar langsung versi korban. Nisa bangkit, hatinya berdebar, tapi ia tahu ini saatnya bicara. Saya datang bukan untuk balas dendam, katanya dengan suara tegas. Saya datang karena ibu saya meninggal karena sistem yang gagal melindungi nyawa. Saya hanya ingin keadilan, bukan uang. Beberapa anggota Dewan Sidang saling pandang. Saya punya bukti rekaman percakapan antara Bulani dan seorang rekan kerjanya, Dinda, yang menyebut bahwa ada instruksi dari atas
agar pasien tidak mampu ditolak atau diperlakukan buruk. Jika ini hanya kesalahan individu, kenapa semua petugas sepertinya mengikuti aturan itu? Pak Slamet mencoba menjawab, itu hanya interpretasi pribadi staf. Kami tidak pernah memberikan instruksi seperti itu. Jadi, Anda membantah adanya diskriminasi sistematis di rumah sakit ini? Pak Slamet diam sejenak. Saya tidak bisa membantah atau mengiyakan tanpa investigasi lebih lanjut. Investigasi? Nisa menatapnya tajam. Lalu bagaimana dengan investigasi media? Bagaimana dengan laporan mantan staf Anda sendiri? Atau apakah Anda akan pura-pura tidak tahu sampai semua reputasi rumah sakit ini hancur? Sebuah suara dari pojok ruangan memecah keheningan. Saya bisa buktikan. Itu benar. Semua mata beralih ke sumber suara. Dinda, petugas administrasi yang sempat protes pada hari itu, berdiri, wajahnya pucat, tapi matanya tegas. Saya dulu protes. Karena melihat banyak pasien miskin ditolak layanan. Saya bahkan pernah mendapat peringatan keras dari atasan karena membantu pasien BPJS yang non-aktif. Saya punya bukti chat internal dari manajemen tentang aturan tersebut. Wajah Pak Slamet langsung berubah. Dinda, kamu jangan membuat masalah. Saya tidak membuat masalah, potong Dinda. Saya hanya bicara kebenaran. Dan kebenaran ini harus didengar. Nisa menatap Dinda dengan rasa haru. Ia tak menyangka akan ada saksi lain yang berani bicara. Setelah hasil sidang menunjukkan bahwa Lani memang bersalah secara etika profesi. Ia dikenai sanksi berat pencabutan izin praktik selama 5 tahun dan larangan bekerja di institusi kesehatan manapun selama masa sanksi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah keputusan Komite Etika Profesi Medis Nasional yang turut turun tangan. Setelah mengetahui adanya indikasi diskriminasi sistematis, mereka mengirimkan tim audit independen ke Rumah Sakit Citra Bunda untuk menyelidiki lebih lanjut. Pak Slamet mulai khawatir. Nisa menerima tawaran rekonsiliasi beberapa hari setelah sidang. Manajemen rumah sakit menawarkan solusi damai kepada Nisa. Mereka ingin menghindari proses hukum lebih lanjut dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Mereka menawarkan ganti rugi finansial sebesar Rp50 juta, pemakaman gratis untuk ibunya. Meski sudah dilangsungkan, penyediaan layanan kesehatan gratis untuk keluarga Nisa selama 5 tahun ke depan. Permohonan maaf resmi dari manajemen rumah sakit yang akan dibacakan secara publik. Nisa memandang surat itu dengan tatapan kosong. Uang itu bisa membayar kontrakan, biaya hidup, bahkan pendidikannya. Tapi itu tidak akan pernah bisa mengembalikan ibunya. Ia menyerahkan surat itu kepada Pak Rama. Apa pendapat Bapak? Pak Rama membaca isinya, lalu menatap Nisa. Kalau kamu ingin ambil uang itu, tidak ada yang salah. Tapi, jika kamu ingin keadilan maca tolaklah, biarkan proses hukum berjalan. Nisa menarik napas panjang. Saya tidak butuh uang, saya hanya ingin mereka bertanggung jawab. Saya ingin semua rumah sakit belajar dari ini, agar tidak ada lagi orang sepertiku yang dibiarkan menderita hanya karena penampilan. Ia menulis jawaban singkat di atas surat itu. Saya tolak damai. Saya ingin keadilan. Langkah selanjutnya setelah menolak tawaran damai, Nisa mulai membangun komunitas kecil bernama Gerakan Keadilan Kesehatan. Sebuah organisasi non-profit yang fokus pada perlindungan hak-hak pasien miskin dan advokasi layanan kesehatan yang adil. Pak Rama mendukung penuh. Ia menawarkan tempat di yayasan filantropi miliknya sebagai markas awal gerakan itu. Berita tentang penolakan Nisa terhadap tawaran ganti rugi menjadi viral. Netizen semakin mendukungnya. Beberapa LSM kesehatan mulai bergabung. Broken Beber, tokoh politik pro-kesehatan, mulai menyuarakan reformasi BPJS dan layanan kesehatan umum. Nisa tahu, ini baru permulaan. Perjuangannya belum selesai. Karena keadilan, bagi Nisa, bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Hari itu, udara di Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Langit cerah, tapi suasana hati Nisa tetap tegang. Ia berdiri di depan gedung megah milik Ikatan Profesi Medis Nasional IPMN. Tempat sidang etika profesi medis akan digelar secara resmi. Ini bukan sekadar sidang biasa. Ini adalah momen penentu bagi Lani dan juga untuk membongkar kebenaran tentang Rumah Sakit Citra Bunda. Nisa mengenakan baju putih polos dan jilbab hitam. Penampilannya sederhana. Tapi ia tahu, hari ini ia datang sebagai saksi kunci. Di sebelannya, Pak Rama berjalan dengan langkah tenang namun penuh keyakinan. "Kamu siap?" tanyanya pelan. Nisa menarik napas dalam-dalam. "Aku harus siap." Sidang etika dimulai di ruang sidang besar
dengan meja kayu gelap dan deretan kursi untuk para anggota Dewan Pengadil. Semua pihak berkumpul. Lani hadir dengan wajah murung, didampingi oleh kuasa hukum rumah sakit. Nisa duduk bersama tim kuasa hukum dari Yayasan Filantropi Pak Rama. Beberapa anggota LSM Kesehatan juga hadir sebagai pihak independen. Sidang dipimpin oleh Ketua Komite Etika IPMN, DT, Teguh Wibowo, seorang dokter senior yang dikenal sangat ketat dalam menjaga kode etik profesi medis. Sidang ini bertujuan untuk menilai pelanggaran etika profesi oleh petugas layanan pasien. Bulani, atas perlakuannya terhadap Nona Nisa saat mengurus layanan BPJS ibunya yang sedang kritis, ujar DR. Teguh membuka acara. Ia menatap Lani tajam. "Bulani, apakah Anda mengakui perbuatan tersebut?" Lani menunduk. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Saya hanya menjalankan prosedur internal rumah sakit." Der, Teguh mencatat sesuatu di buku catatannya. Prosedur internal? Apakah prosedur itu mendukung diskriminasi terhadap pasien miskin atau yang memiliki masalah administratif? Lani diam. Ia tak bisa menjawab. "Saya ingin mendengar versi korban," lanjut DR. Teguh. Nisa bangkit. Hatinya berdebar, tapi ia sudah mempersiapkan diri. "Saya datang ke rumah sakit karena ibu saya sedang kritis. Saya tidak punya banyak uang. Dan saya sadar penampilan saya tidak rapi, tapi saya datang dengan surat rekomendasi dari puskesmas, kartu BPJS aktif, dan niat baik untuk menyelamatkan nyawa orang yang saya cintai." Nisa menatap Lani. "Tapi yang saya dapatkan bukan pertolongan. Yang saya dapatkan adalah hinaan, penolakan, dan aib di depan umum. Dan akibatnya, ibu saya meninggal tanpa sempat mendapat perawatan yang seharusnya menjadi haknya." Beberapa anggota Dewan Sidang mulai mencatat. Ada yang menggeleng pelan. "Apakah Anda punya bukti?" tanya DR. Teguh. Nisa menyerahkan flash drive kepada panitera sidang. Ini berisi rekaman suara percakapan antara Bulani dan salah satu rekan kerjanya, Dinda, yang menyebut bahwa ada instruksi dari manajemen agar pasien tidak mampu ditolak atau diperlakukan buruk. Ruang sidang langsung riuh. Beberapa anggota dewan saling berbisik. Ini bukan lagi soal individu tapi sistemik. Jika benar ini terjadi, maka ini bukan hanya kesalahan Bulani, kata DR. Teguh serius. Ini adalah pelanggaran kode etik institusi secara keseluruhan. Pak Slamet dipanggil setelah bukti direview dan beberapa staf rumah sakit diminta memberikan keterangan. Pak Slamet akhirnya dipanggil sebagai perwakilan manajemen. "Apakah benar ada instruksi internal seperti it?" tanya DR. Teguh langsung. Pak Slamet menelan ludah. Saya tidak pernah memberikan instruksi spesifik seperti itu. Lalu bagaimana penjelasan Anda atas chat internal yang menunjukkan koordinasi antar departemen terkait prioritas layanan berdasarkan kemampuan finansial pasien? Pak Slamet ragu-ragu. "Itu mungkin interpretasi staf. Kami hanya ingin menjaga stabilitas keuangan rumah sakit." DR. Teguh menatapnya dingin. "Anda pikir rumah sakit adalah bisnis semata? Jika iya, maka Anda salah besar. Rumah sakit adalah institusi penyelamat nyawa, bukan hotel." Beberapa anggota dewan mengangguk setuju. Putusan sidang etika setelah sidang berlangsung selama 4 jam. Akhirnya, hasil putusan dibacakan. Antak Buloni dikenai sanksi pencabutan izin praktik selama 7 tahun, larangan bekerja di institusi kesehatan manapun selama masa sanksi, harus mengikuti pelatihan ulang etika profesi jika ingin kembali bekerja. Untuk Rumah Sakit Citra Bunda, diberikan skorsing sementara selama 6 bulan untuk evaluasi ulang manajemen dan pelayanan, harus melakukan pelatihan anti-diskriminasi. Bagi seluruh staf, harus membuat program layanan khusus untuk pasien kurang mampu. Untuk manajemen rumah sakit, direkomendasikan investigasi lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan. Manajemen harus memberikan laporan transparansi ke publik dalam waktu 30 hari. Reaksi setelah sidang. Saat keluar dari ruang sidang, Nisa langsung disambut oleh awak media. Pertanyaan demi pertanyaan menghujaminya. "Mbak Nisa, bagaimana perasaan Anda setelah sidang ini?" Nisa menatap kamera dengan mata tajam. "Saya merasa lega. Ini adalah langkah awal menuju keadilan. Tapi saya tahu, masih banyak rumah sakit lain yang melakukan hal sama. Masih banyak pasien yang ditolak hanya karena status sosial mereka." Wartawan bertanya lagi. "Apa pesan Anda untuk rumah sakit lain?" Jangan pernah menghakimi seseorang dari penampilannya, karena di balik pakaian lusuh,
bisa saja ada hati yang lebih mulia dari mereka yang berpakaian rapi. Sebuah tangan spontan terdengar dari orang-orang di sekelilingnya. Pak Rama tersenyum. Kamu hebat, Nisa. Langkah selanjutnya setelah sidang, Nisa semakin dikenal sebagai aktivis muda di bidang kesehatan. Ia mulai menerima undangan dari berbagai universitas untuk memberikan kuliah umum tentang ketidakadilan sistem kesehatan. Namun, ia tahu, ini belum selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dan ia bersumpah, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Hujan turun dengan lembut di pagi itu. Langit Jakarta mendung, tapi hati Nisa terasa hangat. Ia berdiri di depan pintu masuk Rumah Sakit Citra Bunda. Bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai mahasiswi magang yang siap belajar dan memberikan perubahan. Ia mengenakan seragam putih bersih, jas lab biru muda, dan pin nama bertuliskan, Nisa, mahasiswi magang kesehatan masyarakat. Langkahnya mantap memasuki gedung yang dulu pernah membuatnya menangis. Tapi kali ini, ia tidak datang untuk dimaki atau dicik. Ia datang untuk membawa harapan. Perubahan di Rumah Sakit Citra Bunda setelah sidang etika profesi dan investigasi dari Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Citra Bunda mengalami transformasi besar-besaran, Pak. Selamat akhirnya mundur dari jabatannya setelah tekanan internal dan eksternal. Direktur baru, Dia Ratnawijaya, diangkat untuk mereformasi sistem pelayanan rumah sakit. Ia langsung melakukan langkah-langkah radikal. Pelatihan anti-diskriminasi bagi seluruh staf, penyederhanaan prosedur layanan BPJS, program khusus untuk pasien kurang mampu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan biaya medis. Selain itu, Rumah Sakit Citra Bunda juga mulai bekerja sama dengan organisasi nirlaba, seperti Gerakan Keadilan Kesehatan, milik Nisa, untuk membantu penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam sistem layanan kesehatan. Kehidupan baru, Nisa. Kejadian viral, banyak tawaran hadir dalam hidup Nisa. Beasiswa dari beberapa universitas ternama, undangan menjadi pembicara di konferensi nasional, hingga kesempatan kerja di lembaga kesehatan internasional. Tapi Nisa memilih jalur yang paling bermakna baginya, mengambil jurusan kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia, dengan fokus pada kebijakan kesehatan dan advokasi sosial. Beasiswa penuh dari yayasan filantropi Pak Rama memungkinkan hal itu terjadi. Saya tidak ingin hanya sekadar lulus kuliah, kata Nisa suatu hari saat wawancara dengan salah satu media nasional. Saya ingin menjadi bagian dari solusi. Saya ingin memastikan tidak ada lagi orang seperti saya yang ditolak hanya karena penampilan. Pak Rama tersenyum ketika melihat perkembangan Nisa. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri puluhan tahun lalu, seorang anak muda yang bangkit dari keterpurukan dengan semangat perubahan. Peringatan setahun, tragedi 1 tahun setelah kematian. Buyon, Nisa menyelenggarakan acara sederhana di sebuah aula kecil Rumah Sakit Citra Bunda. Acara itu diberi judul, 1 tahun lalu, ibuku meninggal karena diskriminasi. Apakah kita sudah berubah? Di hadapan ratusan peserta dari dokter, perawat, mahasiswa, hingga keluarga pasien, Nisa menyampaikan pidato emosional. Aku datang ke sini bukan untuk menyalahkan siapapun. Aku datang untuk mengingatkan kita semua bahwa kemanusiaan tidak boleh hilang di balik alat medis dan kartu BPJS. Kita adalah penyelamat nyawa, bukan penghalang kehidupan. Ia menunjukkan data hasil survei dari Yayasan Gerakan Keadilan Kesehatan yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelayanan pasien miskin di beberapa rumah sakit besar di Indonesia. Ini belum selesai, masih banyak rumah sakit yang harus berubah. Masih banyak pasien yang takut datang karena takut diremehkan. Tapi setidaknya, kita sudah mulai bergerak. Sebuah tepuk tangan panjang membahana. Momen terakhir, Nisa dan Obor, harapan. Beberapa bulan kemudian, Nisa kembali ke Jalan Mawar, tempat ia dulu tinggal bersama ibunya. Kontrakan itu kini kosong. Akan tetapi, ia masih menyimpan foto ibunya di atas meja kayu tua. Ia membuka amplop surat dari Yayasan Kesehatan Internasional yang menawarkan program pertukaran pelajar ke Australia untuk studi lanjutan tentang kebijakan kesehatan global. Ia tersenyum. Hatinya ringan. Ia pergi ke makam ibunya, membawa bunga putih segar. Ia duduk di sana cukup lama, berbicara dalam diam. Bu, aku janji. Aku tidak akan pernah berhenti berjuang. Aku akan pastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan ibu karena diskriminasi. Langit mulai gelap. Nisa berdiri, meninggalkan bunga, dan berjalan pergi. Di kejauhan,
Obor api menyala simbol perjuangan yang tidak pernah padam. Penutup kisah Nisa bukanlah cerita biasa tentang kemiskinan dan ketidakadilan. Ini adalah kisah tentang keberanian, kepedulian, dan kekuatan perubahan yang bisa dimulai dari satu orang saja. Dari seorang wanita muda, dengan penampilan lusuh, ia berhasil mengguncang dunia kesehatan Indonesia. Ia bukan hanya mencari pertolongan untuk ibunya, ia justru menjadi pertolongan bagi ribuan orang lainnya, dan sampai hari ini, ia masih berjuang. Karena keadilan bukanlah sesuatu yang datang sendiri. Keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan.